Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Setelah 3 bulan gonjang-ganjing kasus Sambo, hampir tiba saatnya menuju persidangan. Banyak masyarakat mempertanyakan apakah jaksa akan netral, apakah hakim akan netral, mengingat tersangka ini adalah orang yang sangat berpengaruh. Apakah akan dijatuhkan hukuman seberat-beratnya mengingat sampai beberapa perwira dan polisi muda sudah hancur karirnya. Inilah Hot Room menuju sidang Sambo. Sebelum kita diskusi, sifat saya, makanya otak saya lancar, adalah kopi kesukaan saya. Nikmat banget. Oke, sekarang kita melihat dulu update terakhir dari Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dengan video berikut ini. Pada hari ini, penyerahan tersangka dan barang bukti sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, kami akan menindaklanjutinya dengan mengambil langkah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang, bahwa jaksa penuntut umum sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka yang diserahkan kepada kami. Tujuan penahanan sebagaimana pernah kami jelaskan bahwa untuk memudahkan proses persidangan. Karena kita ingin perkara ini dilaksanakan persidangan secara cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Surat dakwaan saya sampaikan paling lambat hari Senin sudah di pengadilan. Karena kami yakin benar Pengadilan Jakarta Selatan juga akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Karena menarik perhatian masyarakat dan perhatian Presiden. Perkara ini, Presiden meminta kita transparan. Makanya saya sampaikan. Pelimpahan perkara ini juga saya minta dipantau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan kami di sini, Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Pengawasan, Satgas 53. Kami libatkan dalam pengawasan setiap penanganan perkara yang kami anggap penting dan menjadi perhatian pimpinan. Jadi pengawasan sangat ketat. Dan saya minta seluruhnya untuk menjaga keamanan, ketertiban persidangan. Kita harus segera selesaikan perkara ini. Itulah keterangan pers dari Bapak Jampidun. Dan saya kemarin sudah bertemu dengan Bapak Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Republik Indonesia. Inilah video wawancara saya dengan Pak Ketut tentang persiapan Kejagung menuju persidangan. Pemirsa, saya sekarang ini sedang bersama dengan Bapak Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, yang akan memberikan informasi terakhir perkembangan berkas perkara dari Sambo CS. Kapan mulai diadakan persidangan? Kapan berkasnya dilimpahkan ke pengadilan negeri? 3 hari atau 7 hari sudah keluar. Jadi kita bakal bisa menonton persidangan sekitar 2 minggu lagi. 2 minggu lagi sudah on. Sudah on ya? Ya. Itu bakal apa? Sidang terbuka atau bagaimana? Itu 2 kemungkinan. Ya? Kalau lihat dari kasus pembunuhannya bisa terbuka. Ya, benar. Tapi kan ada konten susila di sana. Ya. Mungkin di saat konten susila diperiksa di persidangan itu mungkin bisa tertutup. Oh, jadi khusus mengenai konten asusila kalau Bisa ada tertutup. itu akan tertutup. Ya. Pasal yang dituduhkan masih ya pasal yang mana? Jadi pasal yang dituduhkan ya, primernya primernya adalah 340, Ya. subsidiarnya adalah 338, Ya. dan ini kumulatif khusus perkara FS ya. Ya. Dan ada pasal tentang IT, obstruction of justice, Ya. ditambah dengan subsidiarnya adalah pasal di KUHP, pasal 221. Apakah 340 itu kena kepada semua calon terdakwa ini? Jadi ada 12 berkas perkara, 12. 11 tersangka. 11 tersangka. Siapa aja itu? Yang kena perkara 340 dan 338 itu ada 5. Yaitu siapa aja? Itu FS dan kawan-kawan ada 5. Kemudian 7 orang itu kena obstruction of justice. Terhadap
Istrinya pun ikut, PC pun juga 340. Iya, Sama kita dakwakan sama-sama 340 yang dari 5 tadi saya sampaikan itu Ya. kita dakwakan pasal 340. peranan apa dia sehingga sampai 340 seorang istri? Kalau perannya nanti kita ungkap di persidangan. Oh, di persidangan. Karena itu sudah substansi Bang Otman. Sudah substansi ya? Sudah substansi. Oke. Kesiapan kejaksaan bagaimana? Apakah kejaksaan di sini perlu dilindungi atau bagaimana? Kalau koordinasi dengan polisi kita intensif. Ya, Baik itu dalam penyelesaian berkas perkara ya, maupun dalam proses pengamanan persidangan. ya, Itu sudah oke kita lakukan. ya. Ya kalau perlindungan khusus seperti yang selama ini beredar ada safe house, isolasi mungkin itu belum kepikir. Jadi sampai hari ini belum ada ancaman atau apapun kepada Belum. kejaksaan ya? Belum ada. Maupun lobby agar Belum ada. seperti biasa. Mudah-mudahan tidak ada lah. Oh, mudah-mudahan tidak ada. Kita menunjuk jaksa secara profesional semua. Begitu. Ya. Oke, di samping adanya korban yang meninggal, tapi juga ini banyak juga korban karir. Ada yang sudah kena pecat dan Ya, sebagainya. Apakah itu termasuk hal yang memberatkan nanti dalam dakwaan terhadap Sambo? Begini, kalau hal-hal yang memberatkan dan meringankan itu tergantung dari proses persidangan. Dan hakim nanti yang mutus. Dari hakim yang memutus, termasuk jaksa juga dalam menuntut suatu perkara. Ya. Itu dilihat nanti motifnya seperti apa yang muncul di persidangan. Ya. Gitu loh. Jadi yang lain-lain itu dia juga statusnya juga sebagai tersangka juga, terdakwa juga nanti di dalam proses persidangan. Oh begitu. Apa yang membuat kejaksaan optimis 340 itu bisa terbukti? Kalau saya sangat optimis karena Kenapa? secara teori, Ya. ya kan 340 kalau 338 itu tidak mungkin ada 55 dan 56. Karena dia 338 Ada dia bersama-sama. Dia sudah akui. Tidak akui. Ya. Ya kan? Dan Ya. ada tadi pasal-pasal yang tadi. Ya. Ada 55 ayat 1 ke 1 KHP, ada pasal 56, bahkan ada pasal 53 berbarengan dalam suatu tindak pidana. Nah, 340-nya apa yang membuat kejaksaan yakin itu bisa terbukti? Karena jeda waktu. Itu proses kan panjang. Ya. Kalau kita ngitungnya dari Magelang Ya. sampai Jakarta itu bisa 2 hari, Bang. Gitu loh. Jadi Magelang Proses juga- jeda waktu ini lah yang membuat kita ada meyakini bahwa 340-nya ada di sana. Emang ada peristiwa yang mengarah 340 di Magelang? Ya ini kan bagian dari proses perjalanan suatu perkara. Maka dari Awalnya dari sana begitu? Maka dari itu di sini juga dilakukan proses rekonstruksi. Di sini juga dilakukan proses rekonstruksi. Jadi di Jakarta itulah Selatan. yang membuat kejaksaan yakin 340 karena itu berawal dari proses di Magelang sampai ke rumah pribadi kemudian ke rumah dinas. Ya, Kemudian nanti di persidangan, ya kan kalau sudah di kejaksaan kan BAP sudah tidak bisa dirubah. ya. Di persidangan ada antisipasi nggak bahwa para calon terdakwa ini akan menarik semua isi BAP-nya? Itu kan sifatnya dia bisa membela dirinya. Bebas begitu? Bebas memberikan keterangan untuk pembelaan diri. Ya. Jadi sah-sah saja. Yang penting yang kita pegang adalah bagaimana saksi dalam berkas perkara itu tetap pada keterangan yang ada di dalam berkas perkara. Oke, jadi terdakwa bisa menarik keterangan di Bisa, BAP, tidak menjadi tapi masalah. pada akhirnya kan hakim hanya melihat kepada bukti saksi dan bukti lain-lain begitu. Tentu saja nanti akan dipertanyakan apakah keterangan yang dicabut itu adalah logis. Ya, Secara hukum seperti apa? benar. Latar belakang pencabutannya kayak apa? Faktanya dikaitkan dengan fakta-fakta yang lain dengan keterangan saksi lain seperti apa? Begitu. Saksi-saksi akan bakal dihadirkan apa? Saksi ahli, saksi apa aja di samping saksi fakta. Ada saksi ahli, Saksi ahli bidang apa itu? Bidang forensik dan tidak. forensik. Ya. Terus Tadi saya tidak membaca berkas yang terlalu detail ya. Paling Ya. paling tidak itu forensik, Forensik. ya kan. Balistik juga iya kan. Balistik. Pasti ada sana ya. semuanya Antara ada lain psikolog seperti juga ada nggak? Psikolog mungkin iya. Iya, Karena kan kan? ada orang sakit, ada apa kemarin itu ada pendapatan itu pasti masuk semua. Jadi bakal ada berapa puluh semua saksi nanti? Nggak sampai puluhan lah. Oh nggak sampai Nggak puluhan. nggak sampai. Ya sesuai dengan kebutuhan sidang. Ada nggak treatment khusus terhadap Brada E yang dianggap sebagai justice kolaborator? Saya pikir itu penting. Arahnya mau kemana terhadap Brada E? Dan kalau yang namanya justice collaborator kan pasti kita hal-hal yang meringankan. Ya, Artinya kita ya keterangan dia cukup signifikan lah dalam hal pembuktian. signifikan. Sehingga kemungkinan besar terhadap Brada E 340 akan Walaupun dibuktikan Ya. 340 tapi tetap hal yang meringankan pasti kita berikan di sana. hal yang memberat. Oke, sehingga nggak sampai seumur hidup ya. Saya tidak bicara hukuman di sini, Bang. Yang menentukan nanti jaksa sama hakim. Oke, nanti kalau berkas sudah resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, nanti semua resmi akan ditahan lagi di sini. Jadi Jadi selanjutnya ke Kejaksaan yang berwenang. Kita punya kewenangan penahanan. Ya. Tentunya nanti penuntut umum yang menentukan apakah penahanannya dilaksanakan di mana. Ya, Yang paling tidak pertimbangan kita adalah bagaimana kita bisa menghadirkan secara mudah, cepat dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Yang paling penting itu. Dan aman persidangannya.
Menurut Bapak, kira-kira ada kemungkinan risiko apa? Bapak tadi bilang aman. Ya. Ada kemungkinan demo atau Kan kita lihat ada tekanan-tekanan dari pihak terkait? ini belum ada tekanan selama ini. Ini perkara kan sangat menarik perhatian masyarakat. Tentunya hal-hal yang antisipasi itu penting. Gitu. Ya, persiapan antisipasi itu penting. Sehingga tadi saya bilang faktor keamanan juga penting kita pertimbangkan. Begitu. Terus apalagi antisipasi apa lagi nanti terjadi di persidangan ini? Kalau saya lihat pembuktian tidak terlalu sulit ini, Bang. Pembuktian tidak Nggak terlalu sulit karena Sambo Tadi sudah ngakui. ada yang ngakui, Dia ngakui ada korbannya tadi saya bilang ada korbannya. bahwa ada senjata yang digunakan ya. Ya. Ada saksi yang memang mengakui juga. Saya kira dari sisi pembuktian tidak terlalu sulit. Tidak terlalu sulit. Tidak terlalu Pembuktian yang mana maksudnya? 338 atau 340? Ya, semuanya. Begitu. Jadi Bapak sangat optimis 340 bakal terbukti. Jaksa itu harus optimis, harus punya keyakinan. Begitu. Ya. Makanya ada pasar berlapis. Ketika tidak optimis, yang pertama tidak terbukti ya pasar lapisannya kita buktikan. Kira-kira apa yang diantisipasi pembelaan dari pihak sana? Yang dihadap kejaksaan sudah siap belum menghadapinya? Siap. Dari pihak tim Saya kira siap semualah. Kita ini jaksa-jaksa pilihan, jaksa yang punya pengalaman untuk melakukan persidangan dengan perkara-perkara yang besar. Saya pikir Ada berapa orang nanti tim jaksa dikerahkan untuk ini sebagai tim? sementara yang kita tunjuk ya khusus perkara pembunuhannya 338 340 terdiri dari 5 berkas perkara itu ada 30 orang jaksa. 30 orang jaksa itu hadir semua di persidangan? Tidak seperti itu. Jadi satu berkas perkara kemungkinan ada 5 sampai 6 begitu. jaksa seperti itu. Itu 5 yang 340 itu semuanya dalam satu sidang atau dipisah perkaranya? Ini kan ada splitsing. Ya. Untuk satu perkara FS itu memang ada gabungan bahwa perkara obstruction of justice-nya dengan perkara pembunuhannya itu jadi satu perkara. Khusus Dua FS. berkas perkara itu FS. Untuk Tapi yang untuk lain? yang lain itu bisa splitsing berkas perkara. Berarti nanti khusus 340 bakal ada 5 kali persidangan terpisah? Bakal ada perkiraan saya seperti itu nanti. Oh begitu? Iya, nanti itu juga tergantung majelisnya. Kalau majelis bisa menyatukan sidang kan bisa. Tapi dakwanya udah dipisah, juga berkasnya sekaligus. Dakwaan belum loh Bang, ini baru kita susun dakwaannya. Ya nanti bakal dipisah semuanya kan? Ya, rencana seperti Maksud itu. saya, bukankah itu nanti memakan waktu yang sangat banyak, hanya 345 perkara terpisah. Ya kan? Saya kira teknis itu udah biasa, di pengadilan itu udah biasa. Begitu ya? Bisa satu hari itu bisa sekaligus 5 sidang, bisa satu harinya bisa yang 7 sidang, itu hal yang biasa lah. Proses seperti itu. Apakah dari kejaksaan ada keengganan mempertemukan Brada E dengan mantan bosnya Sambo? Atau Saya kira gimana? nanti kan satu sama lain menjadi saksi. Jadi bakal berhadapan nanti Brada E dengan Sambo? Kalau bisa seperti itu. Karena itu yang nilai pembuktiannya Lebih objektif, orang bisa menilai semua. Masyarakat agar siap-siap untuk menghadiri, menonton, bakal ada 11 persidangan. 5 persidangan tentang 340, sementara 6 persidangan, harusnya 7 mengenai obstruction of justice. Kasus terbesar dalam abad belakangan ini. Ya. Oke, sekian dan terima kasih kepada Bapak Ketut